Oke guys, jadi kita saya hari ini akan bahas ya. Jadi sebenarnya dalam trading itu ya walaupun kita udah sesuai rules, tapi kalau memang ada masanya lagi loss ya loss aja gitu. Jadi kali ini videonya akan bahas tentang kenapa sih saya bisa loss nih dua kali beruntun. Dan sebenarnya ya hal itu normal aja, karena ya namanya trading, ya kita nggak mungkin profit terus, nggak mungkin 100% win terus, karena ya aneh aja kalau ada yang klaim kayak gitu ya. Jadi oke, lanjut aja kita bahas di chart. Nah, jadi kalau kayak gini kita lihat dulu nih area-area yang perlu kita perhatikan. Nah, karena posisinya harga lagi menuju naik, jadi kita tandain supply. Nah, ini kan zona supply. Ini juga banyak nih supply-nya, numpuk dia di M15. Nah, ini juga nih. Ini juga sebenarnya supply guys, supply kecil ya. Oke. Nah, biasanya kalau lagi posisi gini saya akan cari sell, karena cari apa namanya, karena zona supply-nya kan banyak nih, tinggal diperhatiin aja nih satu-satu mana yang bisa buat nge-sell. Nah, lanjut. Nah, ini kan udah break. Jadi kalau ini break sebenarnya ya udah tinggal dihapus aja. Berarti zonanya udah nggak valid. Malah ini membentuk zona baru, zona demand. Demand kita warnain biru. Oke. Nah, sebenarnya pas di sini kalau nggak salah saya entry di sini deh. Oh bukan. Oh belum nih. Nah, break lagi dia. Ini jadi bullishnya kenceng ya, kalau kita lihat di H1 nya juga sebenarnya kenceng tuh. Cuman ya memang kalau strategi yang saya pakai ya biasanya kayak gini, maksudnya kayak emang untuk cari reversal gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini nih saya entry sini, begitu di supply ada candle merah yang artinya seller mulai pegang kendali, saya masuk. Udah sesimpel itu aja strateginya. Nah, tapi tiba-tiba dia ngebreak. Nah, ngebreak sini nih, kena SL di 4621. Nah, habis itu kan ya udah. Jadi saya pikir oh ya udah berarti dia incar yang atasnya nih. Nah, sambil harga nih dia membentuk demand baru nih. Ini kan udah gak valid. Ini paling males kalau yang kayak gini nih, kalau yang numpuk gini. Tapi nggak apa-apa, tetap kita tandain aja. Sekalian nih latihan buat teman-teman mungkin yang masih bingung cara nentuin zona. Nah, kayak gini caranya, simple banget sih. Nah, habis itu udah saya tunggu lagi nih. Ini kan tertahanan terakhir. Nah, ternyata dia sebelum ke atas dia cari temen dulu istilahnya. Ini sebenarnya kalau dilihat di time frame kecil, nah tuh lebih ribet lagi, dia demandnya numpuk. Nah, ini yang kalau yang kayak gini saya biasanya nggak ambil, karena bingung sih, lebih ke bingung patokannya di mana. Kalau mau dipaksain sih sebenarnya di sini, area ini.
tapi kan dia udah jebol. Ini harga kan udah jebol nih. Lihat apa nih, harganya kan udah jebol. Jadi kayak wah, valid nggak valid nih. Jadi ya mending gak usah diambil. Kalau membingungkan lebih baik skip dulu guys, daripada loss. Oke. Ini kan di sini. Nah pas di sini saya entry di sini nih 4627 SL 4635 80 pips. Nah awalnya tuh ini ya lumayan ya, karena target saya di sini. Sell targetnya sini. Nah kurang lebih 1:1 lah. Tadi zona terdekat kan 1:1,2. Nah terus tiba-tiba dia ternyata harga menunjukkan bayarnya kuat lagi nih. Nah sampai akhirnya loss, tembus SL. Nah sebenarnya pas di sini saya juga kaget, kayak wah kok bisa loss beruntun. BTW ini pas saya analisa entry di sini dan di sini itu saya pakai HP. Nah jadi kalau dari HP kan ya, kalau kita lihat dari H1 juga nggak ada zona yang clear kan, cuman di sini. Tapi ini kan udah tembus juga, cuman nggak ada zona yang clear. Tapi saya juga bingung, kok bisa loss beruntun, padahal biasanya tuh ya ada, tetap ada loss, cuman maksudnya nggak yang beruntun gitu. Cuman ya udahlah, ya namanya trading ya. Nah sampai akhirnya pas saya pulang sampai rumah, saya mapping. Waktu mapping saya scroll apa ini M15 nya, ternyata kalau kita lihat dari sini, ini kan break masih high uptrend nih, uptrend sampai akhirnya dia buat zona di sini, zona supply yang ini, zona supply yang bagus banget nih. Nah zona supply yang bagus ini, karena udah jebol hapus aja ya, tapi nggak usah deh, ganti warna aja biar nggak bingung. Nah ini entry ya sini ya, yang loss nih. Nah ternyata supply ini, harga ini udah dijebol di sini. Nah saya baru ngeh udah tuh kenapa bisa harga itu naiknya kuat banget. Nah jadi kayak gitu guys, evaluasi saya dari trade ini itu kita lihat, kita sebelum marking nih kita harus tahu zona aslinya tuh di mana. Nah untuk case di sini zona aslinya tuh di sini, di supply yang ini, dia supply yang originalnya nih ibaratnya. Nah biasanya kalau ada supply lagi di sini, walaupun misalnya nggak tembus ya, biasanya itu juga zonanya nggak terlalu kuat. Yang paling kuat itu memang zona originalnya, zona pertamanya tuh biasanya yang paling kuat, yang bisa nahan harga. Nah di sini karena analisa pakai HP, jadinya nggak kelihatan kalau ini tuh udah break gitu loh. Karena kalau pakai HP kan yang bisa kita lihat cuman area sini kan. Nah HP itu di sini kelemahannya trading pakai HP tuh begini. Nah ya biasanya sih saya pakai laptop, ya sering juga sih pakai HP. Cuman maksudnya dari hari ini, case hari ini saya jadi belajar kalau misalnya kita mau entry, ya lihat dulu di kirinya tuh ada apa. Nah case nya di sini, harusnya sebelum saya marking zona-zona ini, saya tuh lihat di kirinya itu gimana, zona aslinya tuh gimana.
apakah ada atau nggak ada. Kalau misalnya ini nggak ada, ya udah nggak apa-apa. Ini jadi zona asli, zona yang pertama kan untuk di level harga ini. Dan kalau misalnya loss pun ya nggak apa-apa juga, karena ya namanya trading kan kita nggak mungkin win terus, pasti ada masanya kita loss. Dan yang penting kita jaga risk, jaga lot, nggak over trade ya. Akun harusnya nggak akan MC gitu. Nah jadi hari ini saya belajar lagi tuh tentang pentingnya kita lihat ke kiri, lihat histori harga, udah membentuk harga kayak gimana, perilakunya kayak gimana. Ya walaupun loss tapi ya jadi belajar lagi hal baru. Nah jadi kayak gitu aja guys mungkin. Nah kalau misalnya kalian ada pertanyaan, nggak apa-apa ditanyakan. Dan ini win atau loss itu hal yang biasa lah dalam trading. Yang penting kita paham gitu loh, lossnya kenapa, winnya kenapa. Dan kalau kita udah paham, pola itu bisa kita ulang terus. Nah kalau udah dapat pola yang berulang, biasanya tinggal masalah dari disiplin kita aja, psikologi kita disiplin apa enggak. Yang penting jangan over trade dan selalu jaga risk. Oke guys, see you di video selanjutnya. Bye.